Kami dari kelas 18 MJD Universitas Pasundan, Bandung akan mewawancarai owner PD Givani Jaya. Sekarang kita udah ada di rumahnya. Ya, jadi masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas 18 MJD mau mewawancarai tentang perusahaan PD Givani Jaya. Ya, apa yang bisa sekiranya bisa Bapak bantu? Saya dari profil dulu ya Pak ya. Ya. Bapak dengan siapa namanya? Nama saya Haji Asep Sofiana, lahir di Bandung tahun 1969. Mungkin sekarang saya bergerak di bidang konveksi dan pakaian jadi. Mungkin sedikit untuk pakaian sipil dan militer juga gitu, Polri gitu. Tapi mungkin banyak juga masuk kayak pesanan-pesanan sekolah juga bisa. Motif Bapak mendirikan PD Givani Jaya itu apa? Mungkin pertama untuk menafkahi keluarga. Mungkin kalau untuk seterusnya yang ingin berkembang lebih jauh lagi ke usaha ini. Kalau untuk visi dari PD Givani Jaya ini apa Pak? Visinya mungkin untuk kesejahteraan karyawan. Kalau selanjutnya mungkin penambahan outlet, terus memperluas konsumen yang udah ada, mungkin nyari lagi konsumen baru yang di luar kota atau mungkin di luar pulau gitu. Kalau misi Bapak untuk mencapai visi itu apa? Mungkin melalui penambahan outlet atau gerai-gerai untuk retail, dengan mungkin kalau sekarang kan mungkin zaman modern ya, melalui mungkin media sosial gitu, dengan penambahan tenaga kerja yang mungkin ahli lah gitu, penambahan jadi mungkin ditambah juga karyawan yang udah ada, nyari lagi karyawan yang baru mungkin untuk penambahan untuk mencapai misi itu. Dalam pendirian PD Givani Jaya ini Bapak mendirikan sendiri atau ada kerjasama dengan orang lain? Saya bergerak di usaha ini dari pertama belajar usaha itu, belajar usaha sendiri, nggak ada campur tangan orang lain. Kalau untuk permodalannya itu sendiri, modal awal dari perusahaan itu berapa? Kalau pertama sekali mungkin saya itu udah nikah apa belum tuh. Pertama sekali saya belajar usaha itu dari modal dikasih orang tua itu mungkin cuma 600.000. Itu kalau nggak salah di tahun sekitar 90-an lah, tahun 90-an. Udah kesini mungkin belajar pinjam ke bank mungkin di angka paling sekitar sekitar 20 juta 25 juta gitu. Jadi untuk perkembangan modal per tahunnya itu meningkatnya itu kayak gimana sih Pak? Peningkatan modal itu nggak bisa sekaligus, yang Bapak rasakan nggak bisa sekaligus langsung bisa gede. Masalah kan Bapak itu kan belajar merangkak itu benar-benar mulai dari nol gitu, dari nggak punya karyawan, terus punya karyawan 1, karyawan 2 orang, yang mungkin yang pertama ngebantu dulu di pasar,
belum punya karyawan yang untuk jahit, belum waktu itu. Cuman dengan berjalannya waktu mungkin karyawan nambah, terus modal juga mungkin bergerak nambah. Jadi yang Bapak ingat ini juga sama, kerjasama mungkin dengan bank gitu. Dengan bank, kerjasama dengan bank yang terasa kalau kita benar-benar kerjasama dengan bank, terus uang itu benar kita menjalankannya dengan baik, insya Allah bakal ada lebih sedikit gitu. Dari modal tersebut. Iya, dari modal tersebut gitu. Jadi dikasih pinjaman berapa, beres, mungkin dipercaya naik lagi, alhamdulillah sampai sekarang gitu, masih bekerja sama dengan bank gitu. Nah, terus Pak, kan di perusahaan kadang suka ada apa namanya teh, masalah. Nah, di PD Givani pernah nggak kayak ditipu? Terus sama cara mengatasinya kayak gimana? Kalau di masalah usaha pasti pernah ada istilahnya konsumen yang notabene mungkin nggak bener lah gitu, yang nggak bener. Mungkin di pasar untuk retail adalah beberapa orang yang mungkin apakah itu calo, apakah itu konsumen yang langsung beli, yang pernah nggak bayar dari mulai istilahnya yang yang dari mulai ribuan, puluhan ribu, yang ratusan pernah, sampai jutaan juga pernah yang nggak bayar. Terus konsumen sendiri juga yang luar kota pernah sampai nggak bayar pernah ada. Tapi Bapak rasa mungkin orang yang nggak benar itu istilahnya kalau dilihat rekornya yang usaha juga nggak gimana ya, nggak maju gitu. Nggak majunya gini, jadi dia juga mungkin sifat atau gimana ke orang lain suka gitu, jadi istilahnya nggak bisa berkembang misalnya gitu kalau orang yang suka gitu. Tapi misalnya Bapak prinsipnya gini, nggak apa-apa lah, bukannya pingin sekali diambil orang rezeki Bapak segitu, udah nggak apa-apa lah. Mungkin misalnya Bapak punya prinsip rezeki Bapak keambil segitu, mungkin nggak secara tidak langsung mungkin rezeki dia itu bisa keambil sama Bapak gitu, dengan penambahan tenaga kerja. Jadi rezeki itu alhamdulillah bertambah gitu, bukannya pingin misalkan diambil orang. Tapi itu kejadian itu sampai sekarang juga pernah. Tapi udah sekarang mungkin juga manajemen lebih diperbaiki, sedikit lebih belajar, terus lebih diperbaiki. Alhamdulillah yang istilahnya yang nggak bayar itu nggak terjadi lagi gitu. Sama bagaimana strategi untuk menarik masyarakat untuk mau menjadi anggota kayak pemasaran produk, promosi. Strategi promosi ya. Strategi promosi, mungkin strategi promosi untuk penjualan retail ya. Mungkin Bapak juga terus belajar mengembangkan usaha ini. Untuk yang bagian pemasaran mungkin masih melalui karyawan. Terus untuk bagian produksi juga terus nyari ide produk, terus nyari ide untuk pemasaran juga, terus nyari ide untuk hal-hal yang baru. Makanya Pak juga sekarang kan belajar usaha itu udah 20 tahun lebih, jadi nggak ada habisnya cari ilmu terus lihat di lapangan, terus lihat di tempat kerja, terus kadang-kala lihat di tempat-tempat atau di luar kota gitu. Terus nyari informasi, nyari hal-hal yang baru gitu untuk masalah barang, untuk masalah penjualan gitu. Terus juga sampai hari ini terus belajar gitu. Nggak
nggak ngaku udah pinter, enggak, terus sampai hari ini juga masih belajar gitu. Makanya kan sama ada ini juga sama, apa juga nyari ilmu gitu, apa yang bisa didapat sama apa gitu untuk hal untuk membangun, untuk mengembangkan usaha ini sama apa juga masih nyari ilmu di ada juga ini gitu. Bukan nggak ngaku misalkan sekarang udah 20 tahun lebih udah merasa pinter, udah ngerasa apa hebat, enggak gitu. Tetap nyari ilmu, asalnya kan ilmu itu kadang bisa didapat kadang dari karyawan, kadang dari konsumen, kadang dari orang lain, kadang dari diri kita sendiri gitu. Pas kita merenung, oh ini kadang datang ide untuk menciptakan hal baru, untuk menciptakan apa cara baru. Kadang nggak bisa mungkin dari orang yang lebih tua, yang lebih pintar, enggak gitu. Jadi tiap hari juga terus nyari terus apa, kadang dapat ide-ide itu. Jadi ide itu mungkin dari kesalahan juga, pernah dari kesalahan itu jadi ilmu, pernah dari kesalahan gini contohnya, pernah bikin suatu barang nyatanya salah, harusnya A nyatanya B, tapi dari salah itu oh ini kalau misalkan ini dibikin ini di apa dijadiin ini, ternyata bapak coba malah laku gitu. Nah dari laku itu mungkin jadi ilmu, oh ini kalau bikin ini ternyata lumayan juga konsumennya. Kadang dari kesalahan juga bisa jadi ilmu gitu. Bagaimana strategi perkembangan sumber daya manusia? Strategi perkembangan, jadi gimana biar karyawan bapak itu tuh lebih maju gitu, cara mengedukasi. Jadi memang kan karyawan baru kan pasti mungkin dia juga misalnya udah keluar sekolah apa SMA apa misalkan kuliah, tapi kan kadang-kala di lapangan mungkin beda lah gitu ya. Mungkin kan kayak bapak kan misalnya jual pakan kadang-kala loreng itu apa, mungkin kan yang namanya misalkan namanya salam PDL yang gimana kan, yang gimana, oh berarti kan terus dikasih tahu yang karyawan itu namanya PDH gimana, barangnya gimana, samaannya misalkan loreng apa yang gimana gitu kan ya. Jadi tetap setiap karyawan yang baru pasti terus digembleng, nggak langsung, ada yang langsung sama bapak, ada yang didampingi sama karyawan yang udah lama gitu. tetap dia di apa dikasih tahu sampai dia benar-benar tahu. Masalahnya kan jenis barang yang diproduksi itu, jenis barang yang dijual itu mungkin puluhan gitu, nggak bakalan apal mungkin lah sekitar bisa 1 bulan atau 2 bulan gitu, nggak bakal apal sekitar 1 minggu 2 minggu gitu. Masalahkan saking banyak macamnya gitu. Terus bagaimana inovasi produk yang akan dilaksanakan? Inovasi produk itu, jadi kalau usaha itu istilahnya sama di bidang apa juga, niru dan ditiru. Tiap ini juga gini. Jadi kalau misalkan ini misalkan barang lagi rame, barang A lagi rame, misalkan produk si A. Jadi orang yang satu macam usahanya pasti dia bakal ngikut. Pasti dia bakal ngikut apa, ngikutin tren itu. Misalkan sekarang lagi rame baju model gimana gitu. Kalau di umum, kalau di kayak apa juga, misalkan di konveksi apa sama. Kalau kita lagi rame produk apakah itu produk Cina, apakah produk masih dalam negeri, rame itu pasti ikut beli satu sampel dibuat gitu. Apakah itu untuk menekan budget harga barang itu, apakah kita disamakan bahannya, disamakan modelnya, atau untuk misalkan untuk supaya kita laku mungkin diturunin kualitas kainnya, yang penting kita di pasaran laku. Dan nggak ada salahnya kalau misalkan asal kita jangan menyatukan dengan mereknya.
dengan merek. Misalkan kita bikin kalau pakaian umum misalkan Adidas, bikin Adidas, itu jangan. Kalau misalkan kita modelnya aja, kalau modelnya kan nggak jadi masalah kalau model gitu. Nah, kalau misalkan bapak nyiptain nih, bapak misalkan nyiptakan sesuatu barang, oh ini cobain ini. Gua juga kadang suka gitu. Ini nyobain dulu barang ini, misalkan satu roll dulu, rame enggak? Kalau misalkan bapak bikin di pasaran rame, dibanyakin. Kalau misalkan di pas pertama dibikin, misalkan cuma jadi 50 biji, bapak sebarin dulu ke konsumen kasih sampel, terus di tempat retail bapak cobain. Kalau misalkan ini barang kurang rame, ya udah dibaca, cuma dihabisin itu aja lah. Yang penting jangan rugi gitu, habisin itu aja. Kalau misalkan rame, dibanyakin gitu. Nah, kalau kita misalkan rame mungkin misalkan seminggu 2 minggu sebulan 2 pasti di tempat lain pasti bakal ada tempat lain juga gitu, maka orang lain juga pasti apa istilahnya niru gitu. Jadi itu udah hukum alam yang bapak rasa, yang bapak tahu itu di produk apapun pasti gitu. Kayak misalkan makanan ayam penyet misalkan yang udah terkenal misalkan yang penyet apa yang harganya mahal, pasti ada yang kualitas sedangnya, yang kualitas lebih murahnya gitu. Pasti gitu, kayak misalkan lepis yang aslinya 501 misalkan gitu. Pasti ada yang sedangnya sampai yang murahnya pasti ada gitu. Jadi setiap produk apapun pasti ada yang tiruannya gitu. Yang makanya kan ya kalau misalkan ada yang belajar usaha, jangan takut memulai. Itu kunci, jangan takut memulai. Justru kita misalkan dari kita gagal, justru gagal itu bakal jadi ilmu. Berarti kan misalkan kalau kita ini salah, berarti dari tahu kan, salahnya dari apa ini salahnya gitu. Jadi kan kita ketahuan salahnya gitu. Salah itu jadi ilmu kita. Harusnya berarti kalau ini salah, berarti yang benarnya diginiin gitu. Sekian wawancara kita, terima kasih atas waktu sama ilmunya. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama ya. Sekian observasi kami kali ini dari owner PD Givani Jaya. Jangan lupa like,